Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Islam yang dimuliakan Allah rahimahullah wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyampaikan perintah kepada kita untuk lurus teguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beriman kepadanya. Tidak condong, tidak miring, tidak bengkok, tapi lurus, ya. Tegak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semata-mata beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan selain Allah, tidak mengarahkan niat keinginan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar bergantung kecuali semata-mata kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 31, "Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih." Dalam keadaan hanif kepada Allah, tanpa menyekutukan Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hanif. Untuk menjadi hanif, orang yang semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepadanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang meninggalkan keimanan kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah." Sai-sai anu berbuat syirik kepada Allah, sai-sai anu menyekutukan Allah dalam ibadah, sai-sai anu jadikan Tuhan lain selain Allah, faka'annama kharra minas sama, maka seolah-olah dia itu jatuh dari atas langit, fatakhtafuhu at-tayr, sehingga dalam kondisi terjatuh tersebut tiba-tiba dia disambar oleh burung, atau tahwi bihir ruh, atau terhempas dibawa oleh angin yang sangat kencang, fi makanin sahiq, menuju atau sampai ke tempat yang sangat jauh. Para jamaah yang dimuliakan Allah rahimallahu wa iyyakum, pada pertemuan pengajian kita tadi malam kita sampaikan bahwa ayat ini dibawakan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang ruh orang kafir, ruh orang-orang yang tidak beriman, yang dicabut oleh malaikat maut dengan begitu kasar, kemudian dibawa ke atas langit dalam kondisi mengeluarkan bau yang sangat tidak enak, sampai-sampai penduduk langit merasa terganggu. Ketika sampai ke atas langit, kemudian malaikat yang membawa roh tersebut minta agar pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mau membukakan pintu langit untuknya. Bahasa ditan nokai terima ruhna, karena kekafirannya, karena pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia hidup di dunia. Namun ruh tersebut justru dihempaskan, dilemparkan ke bumi untuk bertemu dengan jasadnya. Kemudian dia akan mendapatkan fitnah kubur dan siksaan kubur. Nah, Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan dalam Al-Quran yang dikutip oleh Rasulullah SAW bagaimana ruh orang kafir itu dihempaskan ke bumi dengan mengatakan wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Sai-sai anu berbuat syirik kepada Allah maka seolah-olah dia telah jatuh dari atas langit, kemudian dia disambar oleh burung atau terhempas angin ke tempat yang sangat jauh. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah rahimallahu wa iyyakum, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang kedudukan iman. Iman digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini seperti langit yang sangat tinggi. Artinya orang-orang yang beriman itu akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan makhluk. Orang-orang yang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, kepastian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iman itu akan meningkatkan, meninggikan derajat martabat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia meninggalkan tempat yang tinggi tersebut. Maka dia akan terjatuh, terhempas. Kalau sudah demikian, Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, maka orang yang tidak beriman, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala akan didatangi oleh syaitan dari semua arah. Nah, itulah gambaran ketika orang yang berbuat syirik itu jatuh dari atas langit kemudian disambar oleh burung. Maksudnya ikrabu nimpiu. Semua anggota tubuhnya akan dimakan sampai habis. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang meninggalkan keimanan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan didatangi oleh syaitan dari semua arah. Sehingga tidak lagi tersisa agamanya. Kalau orang sudah tidak beriman, semuanya akan dilanggar. Tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa berdosa. Jadi minuman keras dia akan minum, kemudian riba dia akan jalani, dia nikmati, kemudian dia akan mengambil hak orang lain tanpa merasa berat, berbohong, berdusta, berzina dan lain sebagainya. Di antara dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah tidak beriman kepada Allah, meninggalkan keimanan kepada Allah, maka syaitan akan mendatanginya dari semua arah. Jadilah dia sebagai hamba syaitan. Ikuti hawa nafsunya atas godaan syaitan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah rahimanallahu wa iyyakum, kita kembali kepada awal ayat tadi, kunafa lillahi ghairu musyrikin bih. Kita berusaha untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanan kita. Kehidupan yang kita jalani ini, dunianya itu bisa dikatakan sebagaimana sabda Rasul itu adalah sesuatu yang telah Allah jatah untuk kita. Itu sehat, itu sakit, itu dapat rezeki, dapat ujian, dihimpitkan rezeki. Kita dalam kondisi senang, gembira, terkadang ada kondisi susah, sedih, dan lain sebagainya. Ini adalah bumbu dalam kehidupan dunia. Tapi yang paling penting adalah agama. Yang paling penting adalah keimanan. Bagaimana kita menjaga keimanan kita, berusaha untuk memupuk, mengembangkan keimanan dengan sebaik-baiknya, sehingga semakin tinggi derajat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga meninggalkan dunia ini. Inilah yang kita harapkan di dunia.
Jangan sampai dunia itu mengorbankan agama. Jangan sampai dunia itu memakan, menghancurkan, merusak agama kita. Lantaran dunia ingin mendapatkan sesuatu di dunia ini yang semata-mata merupakan kehidupan dunia, akhirnya mengorbankan agama. Perintah-perintah Allah ditinggalkan, kemudian larangan-larangan Allah ditabrak sekedar untuk mendapatkan dunia. Tapi hendaklah sebaliknya, dunia ini kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita punya kompetensi dunia, kita punya harta, kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita punya waktu, kita punya umur yang panjang, maka kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan. Mengharapkan kesenangan atau kebahagiaan akhirat dari apa yang Allah berikan kepada kita. Walaupun wala tansa nasibaka minad dunya. Nak lupa bagian kalian di dunia. Jadi gunakan harta atau apa yang Allah berikan tersebut untuk dunia secukupnya, sekedarnya, untuk telas. Karena lamun no tuh yang harta sama kira untuk dunia, tiba-tiba tuku sakit, lo harta infak serbi, nah maunya untuknya, akhirnya tidak bisa makan. Sudah tidak bisa makan, lama-kelamaan sakit, akhirnya meninggal. Kesempatan untuk beribadah pun semakin berkurang. Nah ini tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa taala walaupun berfirman, wa bataghi fima ataqallahu ad-darul akhirah, hendaklah engkau mencari kebahagiaan akhirat dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Tapi Allah juga mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi nak lupa bagian kalian di dunia. Jadi demikian Bapak Ibu para jamaah yang telah kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.